Hene denut dudu rasane, yang artinya halo viewers dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Jackie, tidak pakai trot. Sebuah film berjudul Phantom Detektif tahun 2016 mengisahkan perjalanan seorang detektif bernama Hong Gil-dong yang berusaha mencari Kim Byung-dok, yaitu pembunuh ibunya, dan membawanya ke pengadilan. Namun ia kemudian menemukan skenario yang lebih besar, di mana ia yang seharusnya menangkap Kim Byung-dok, namun ia harus diberatkan dengan dua pilihan, antara menangkap Kim atau menyelamatkannya. Berhubung besok akan ada pesanan 1000 porsi nasi goreng jumbo yang kebetulan harus saya sendiri yang memasaknya, jadi kita langsung gaskan saja. Duduklah yang rapi, siapkan cemilan, sediakan kopi panas dan sebatang udut. Pasang kedua handset, selamat menonton dan blekecet. Dropping straight out the coffin, knock. Film akan berfokus pada seorang pria berparas tampan. Dia adalah seorang detektif swasta bernama Hong Gil-dong, atau kita panggil saja Hong Gil, di mana kita diperlihatkan tepat ketika Hong Gil yang pernah membereskan anggota geng yang dimana mereka melakukan tindakan yang tidak manusiawi, seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, perdagangan manusia, bahkan pembunuhan. Di saat itu pula Hong Gil yang berpura-pura bahwa ia adalah bagian dari mereka, di mana ia tahu bahwa mereka sedang mencari Hong Gil atau dirinya. 사람이 죽을 수도 있을까? 쓰레기들. 20살도 안 된 여자애들 납치해서. Hingga tibalah ia di sebuah tempat, di mana ketika mereka masuk dan tiba-tiba betapa tercengangnya mereka, di mana orang yang mereka cari adalah orang yang menunjukkan tempat ini, yaitu Hong Gil. Dan di saat itu pula Hong Gil mengancam mereka agar mereka mau menurunkan senjatanya, di mana ia berkata bahwa ia menculik keluarganya. Dan ketika salah seorang dari mereka tidak mau menurutinya, ya, kurang lebih seperti itulah Hong Gil. Berlanjut seperti yang kita ketahui bahwa Hong Gil yang saat ini tujuannya adalah menangkap Kim Byung-dok, yang dimana ia mempunyai ciri-ciri dengan sebelah matanya buta dan berada di sebuah desa bernama Myeongwolri. Ia pun langsung menuju tempat tersebut. 이름은 홍길동. 불법 흥신소 할빈당의 사립 탐정이다. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dengan sosok Kim Byung-dok yang menjadi target oleh Hong Gil, yang kini mempunyai dua orang cucu perempuan yang bernama Dong Yi dan adiknya yang bernama Malson, di mana mereka sedang menikmati hidangan sambil bercerita canda tawaria. Dan juga sebagai seorang kakek, ia memberi petuah kepada Dong Yi dan Malson agar ia rajin-rajinlah dalam menuntut ilmu, agar kelak tidak seperti dirinya di kemudian hari. 자꾸 말 안 듣고 거짓마냥 그래. 너는 공부만 열심히 하면 되는 건 약속. Dong Yi yang saat itu hendak mengambil air minum untuk Malson, tanpa sengaja ia melihat sebuah mobil dari balik jendela. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di desa ini jarang sekali ada orang yang mempunyai mobil. Hingga ketika si Kim melihat hal itu, ia langsung menyuruh Dong Yi dan Malson untuk bersembunyi dan melarangnya melaporkan apapun yang terjadi nanti kepada polisi. 잘은 안 된다. 경찰한테 신고하면 절대 안 돼. Ya, seketika itu juga datanglah dua orang pria yang bernama Pak Min dan Pak Jang, yang dengan tujuan untuk membawa si Kim secara paksa. Berlanjut di mana di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan Hong Gil yang saat itu ia sedang memperbaiki roda mobil yang bocor. Dan seketika itu juga Hong Gil yang selalu was-was terhadap setiap hal-hal yang mencurigakan, ia pun langsung menganalisis dan tidak lupa ia mengingat nomor plat mobil tersebut. 강원 5 7하나공들. Sesampainya Hong Gil di tempat kediaman Pak Kim, yang dimana tempat itu sudah acak-acakan akibat kejadian yang menimpa Pak Kim, di situ pula Hong Gil tidak melewatkan setiap pergerakannya atau langsung menganalisis olah TKP dengan sangat teliti dan meyakini bahwa mobil yang barusan melewatinya adalah orang yang membawa Pak Kim. 그
그 영감이 김병덕이었구나. Tak berselang lama Dongyi dan Malson tiba di rumahnya sedari mengejar Pak Kim, dan betapa terteguhnya mereka berdua di mana ketika mereka melihat Honggil yang bertamu ke rumahnya, bahkan ketika tidak ada orang, hingga si Dongyi dan Malson mengira bahwa si Honggil adalah seorang polisi. 아저씨 누구예요? 지방 법원 등기과 화천관할 등기 담당 직원이야. Dengan tenang dan berpikiran bahwa jika ia membawa mereka berdua bersamanya akan lebih mudah untuk menangkap Pak Kim, Honggil pun memutuskan untuk berpura-pura membantunya mencari Pak Kim. 대신에 너희들이 나랑 같이 가야 돼. Berlanjut di mana Honggil yang sudah lama berkecimpung di dunia perdetektifan, ia sudah sangatlah ahli di bidang ini dan dengan sangat teliti ia meninjau setiap jejak dan kejadian yang barusan terjadi di sebuah pabrik kosong, dan benar saja di mana ia menemukan salah satu dari orang yang telah menculik Pak Kim yang sudah tergeletak tak bernyawa dan ditempatkan di sebuah bagasi mobil yang ternyata dia adalah Pak Min. Berlanjut di mana Honggil mampir ke sebuah warung untuk membeli keperluan pribadinya sekaligus mencari tahu apakah ada orang yang beternak sapi di dekat sini. Hingga Honggil pun langsung menuju ke tempat si Pak Jang, dan di mana ketika si Honggil mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi dan juga meyakinkannya, tiba-tiba Dongyi dan Malson malah masuk dan mengatakan bahwa si Honggil adalah seorang densus penduduk, hingga membuat rencana Honggil berantakan. 이 동네 혹시 소 키우는 집? 그분은 등기 까장당도 하시고요. 약강사라고 거짓말 쳤어요. Berlanjut Honggil yang tak mau menyerah di mana ia secara diam-diam mengikuti Pak Jang sampai ke tempat di mana ia memarkirkan mobilnya, dan ketika Pak Jang mengatakan bahwa ia didatangi oleh seorang yang tak ia kenal kepada Pak Kang, yang diketahui Pak Kang juga mempunyai dendam kesumbat terhadap Pak Kim di masa lalunya, hingga ketika Pak Kang yang merasa bahwa orang yang menanyainya membahayakan bisnisnya, si Jang pun langsung dihujani tembakan saat itu juga. Honggil yang saat itu sedang membuntuti Jang, dan hingga ketika ia melihat adanya sebuah tembakan, ia pun berusaha menghentikan mobil tersebut. 누가? 근데 제가 얼른 쫓아냈습니다. Berlanjut mengingat bahwa si Honggil membawa si Dongyi dan Malson, ia pun memutuskan untuk mencari penginapan yang letaknya tidak jauh dari tempat itu. Hingga kita diperkenalkan dengan pria pemilik penginapan yang bernama Baba, yang diketahui dia adalah mantan geng terkenal yang suka terlibat kekerasan, namun karena ia kini sudah insaf dan memilih untuk memulai hidup baru dengan cara membuka sebuah penginapan. 전화기는 제일 큰 방. Dikarenakan si Malson yang dimana ia tanpa sengaja membeberkan bahwa kakeknya yaitu si Pak Kim yang kini sedang diculik, dan Honggil yang kini sedang membantu untuk mencarinya, saat itu pula Honggil memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah salah seorang geumsa atau lebih tepatnya seorang jaksa yang kini sedang ditugaskan untuk melindungi Malson dan Dongyi. 아저씨가 검사예요? 며칠 보호 중이라. 검사님. Sesampainya di kamar, Honggil tak menyia-nyiakan waktunya di mana ia langsung mencari tahu kediaman dari Taiguang dengan bermodalkan selembaran kertas yang dimana isinya hanya nomor telepon. 당연히 못 나왔겠지. Berlanjut di mana Honggil yang kini tahu tempat orang yang ia cari yaitu Taiguang, dan di saat itu pula Honggil langsung menuju tempat di mana mobil yang pernah digunakan untuk membawa Pak Kim. Hingga ketika si Honggil yang saat itu sedang mencoba untuk mengorek lebih jauh mengenai siapa orang yang telah menitipkan mobil tersebut, ia merasa ada hal yang mencurigakan, di mana di setiap tempat yang ia kunjungi ia melihat ada kesamaan di angka 24. Hingga saat itu juga si Honggil menanyakan hal tersebut kepada Taiguang, yang diketahui bahwa menurut sepengetahuan orang yang tinggal di sini, di tempat ini akan kedatangan gubernur yang akan menyampaikan pidato kepada warganya di malam tanggal 24 ini. 24일 날 누가 온다고? 선생님 모셔서 뭔 중요한 말씀한다고. Namun karena si Malson yang tiba-tiba datang entah dari mana dan mengatakan bahwa si Honggil adalah seorang detektif, dan membuat si Honggil tidak bisa banyak cincong lagi ke inti permasalahannya, yaitu mencari Pak Kang yang menurut Honggil seharusnya Pak Kim berada padanya. 이분은 형사님이세요.
702 차주 연락처 좀 주세요 좀. Sesampainya Honggil di kantor Pak Kang, ia pun langsung menyelinap masuk dan langsung mengacungkan senjatanya ke arah Pak Kang yang tanpa tahu bahwasanya Pak Kang mengetahui siapa dirinya dan masa lalunya, hingga ketika si Honggil yang sudah terlanjur mengacungkan pistolnya kepada Pak Kang dan tiba-tiba 홍길동이지? 찾아서 ya, Pak Kang yang ternyata jago bergelut alias bela diri, si Honggil pun langsung dibuatnya tak berkutik. Dan beruntung si Honggil yang dimana ia berhasil kabur meski harus menahan rasa sakit. Akibat dari dimana si Pak Kang yang tahu menahu tentang Honggil, bahkan sampai tujuan ia mendatangi tempat ini, membuat si Honggil semakin tertarik. Dan ketika ia membuka dokumen milik Pak Kang yang berhasil ia curi, ia pun semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dimana diketahui bahwa Pak Kang ini adalah seorang polisi yang kini ia telah berkomplot dengan para pejabat setempat guna untuk menggelapkan senjata ilegal. Di antaranya adalah 25 senapan otomatis, 3 bom rakitan, dan 23 senapan mesin yang akan dikirim tepat di tanggal 24, yaitu tanggal yang menurut para warga setempat akan diadakannya pidato gubernur. 브라우닝 29정, 토카레프 3정, BPS 43. 이거구나. 재밌는 놈들이네. Honggil yang dimana ia sedang kehabisan uang, ia pun menghubungi Presiden Huang yang diketahui bahwa dia adalah anak dari orang yang mendirikan tempat ia bekerja. Dan ia pun memberitahukan bahwa ia mendapatkan kasus yang lebih menarik lagi untuk dikuak mengenai Kang yang dimana ia akan melakukan penggelapan senjata api. 돈을 2배나 더 주고 다시 사라니. 접촉하기도 잡아와. 네, 저걸. Malam pun tiba di mana yang saat itu tepat seperti apa yang difikirkan oleh si Honggil, bahwasanya malam ini akan diadakannya uji coba senjata api oleh Kang, hingga membuat si Honggil menyelinap ke sebuah mobil dan 뭐가 그렇게 재밌어? keesokan paginya di mana Dong Yi sedang bercerita tentang Pak Kim yang dimana yang selama ini ia hanya diurus oleh beliau. Dan di saat si Dong Yi mengatakan bahwa apakah tidak sebaiknya kita kembali ke rumah untuk mengecek apakah Pak Kim sudah kembali ke rumah, karena ia berpesan agar si Dong Yi dan Malson menunggunya di rumah. Seketika itu juga si Honggil terfikirkan bahwa apa yang sedang dicari oleh Pak Kang tidak ada di rumahnya, yang berarti benda yang ia cari berada di suatu tempat yang menurutnya sangat penting. Hingga si Honggil pun mengambil album foto yang selalu dibawa oleh Dong Yi yang berisi pembukuan yang dipegang oleh Pak Kim. Hingga terkuaklah kebusukan dari pemerintah, di mana yang awalnya berasal dari organisasi keagamaan hingga kini menjadi organisasi kekuatan politik dan telah merambah ke bagian paling dalam, grup fanatik yang memegang kekuasaan. Dan benar saja bahwa apa yang dicari oleh si Pak Kang memang benar-benar berada di sela-sela album foto tersebut, dan di mana orang-orang yang menangani kasus ini satu persatu mati karena kecelakaan, hingga hal ini dijadikan oleh pemerintah untuk menjadikan kekuatan besar mereka untuk mendapatkan dana yang lebih banyak lagi. Dan dalang dari semua ini adalah Pak Kang. 아저씨, 우리 집에 다시 가보면 안 돼요? 내가 왜 그 생각을 못했지? 어쨌든 자들은 하나같이 실종 아니면 의문사. 그 사건을 조작해 만들어내려는 자가 바로 Berlanjut di mana di jam yang sudah diputuskan bahwa akan adanya seluruh jaringan telepon akan diputus secara keseluruhan. Di saat itu pula Honggil menerima informasi bahwa si Pak Kim berhasil kabur dan kini sedang bersembunyi di kediaman bengkel Pak Taekwang. Ia pun langsung bergegas menuju tempat tersebut. Hingga sesampainya ia di sana, Honggil yang tidak pernah lepas dari rasa was-was serta feeling yang kuat. Hingga ketika si Honggil melihat ke sebuah cermin, ia melihat si Kang yang turun dari mobil dan langsung menuju ke tempat Pak Taekwang. 하나, 、 월길이부터 2시간 간격으로. 안 보이는 어르신 맞죠?
애들 알아보지. Ia pun menyuruh si Pak Taekwang agar ia mau basa-basi sebentar selagi si Honggil yang saat itu meninggalkan pistolnya di mobil. Ia pun menyuruh si Malson untuk mengambilnya. 거기 열면 가방 안에 총 있어. 창문 열면 그거 가지고 다시 와. Namun dengan kepintaran dari si Malson, ketika semua sudah berada di posisi genting, Malson yang kini adalah anak yang hanya berusia 5 tahun, dengan PDD-nya dan dengan tenangnya ia masuk melewati pintu depan dan berpura-pura menjadi anak dari Pak Taekwang, hingga membuat si Pak Kang pun langsung bergegas pergi dari kediamannya. 왜 이러지? 그러면은 아빠가 숙제부터 하라 그랬지. Melihat situasi yang sudah membaik, Honggil pun keluar dan menyarankan agar si Pak Taekwang mau mengantarkan Dong Yi dan Malson ke tempat toko buku milik adik dari Baba. 책방에 좀 먼저 가주세요. Sementara itu Honggil menemui Pak Kim, tapi kali ini bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk mengorek informasi skandal mengenai pembukuan yang telah ia simpan selama ini. 김병덕 맞으시죠? 장부를 가지고 계셨고요. Pak Kim pun menceritakan semua kejadian di masa lalunya yang membuat ibu dari Honggil tewas dari tragedi beberapa puluh tahun yang lalu, akibat dimana pada masa itu semua orang dijadikan budak oleh para pemerintah. Pak Kim yang ternyata adalah orang yang pandai dalam hal mendata dan juga berhitung, kebetulan juga dia yang mengurus semua pembukuan dan mencatat semua penjahat yang terlibat dalam kasus ini. Hingga ketika berita itu sampai ke telinga si Honggil, ia pun hampir saja membuat si Pak Kim tewas. Namun dengan kecepatan insting dari Pak Kim, ia berhasil lolos. 됐습니다. 나는 돈을 쥐었어. 지적에 면석이를 한 적이 있어. 그 장부를 적었어. 그 원복이로 우리 잘못했다고 거짓말도 좋으니까 후회한다고. Tanpa tahu bahwasanya si Pak Taekwang yang saat ini hendak pergi mengantarkan Dong Yi dan Malson ke toko buku, ia dihadang oleh Pak Kang. Dan meski si Pak Kim berhasil kabur, namun karena ia mendapat banyak kelukan dan juga fisik yang sudahlah berumur, hingga ia harus terkapar di tengah-tengah perjalanan. Dan alhasil ia pun harus ditangkap lagi oleh bawahan Pak Kim. Baba yang kini telah tobat dari dunia gangster, ia merasa iba terhadap apa yang terjadi pada keluarga Pak Kim, hingga ia memutuskan untuk mendatangi tempat di mana Pak Kim disekap dengan tujuan untuk membebaskan mereka. Dan ya, tanpa memberi aba-aba ia langsung menjatuhkan satu persatu bawahan dari Pak Kang. Melihat ada telepon, ia langsung menghubungi adiknya yang kebetulan si Honggil juga sedang berada di situ, dan memberitahu bahwa kini ia sedang berada di tempat di mana Dong Yi, Malson dan Pak Kim disekap, dan memintanya agar ia segera datang. Namun tiba-tiba ya, Pak Kang datang dan tanpa basa-basi ia langsung menghajar Baba hingga ya, dia tewas. Sesampainya Honggil di tempat di mana Pak Kim disekap, Pak Kang pun mengancam Honggil agar ia mau menembak Pak Kim tepat di depan mata Dong Yi sebagai jaminan ia tidak akan melukai Dong Yi dan Malson. Hingga hal itu membuat si Honggil harus berpikir keras dan mengingat bahwa sebelumnya Honggil meminta agar Dong Yi dan Malson percaya apapun yang terjadi nanti padanya. Honggil pun langsung melakukan adegan drama di mana ia seolah-olah benar-benar ingin menghabisi Pak Kim, hingga membuat si Dong Yi terisak-isak mendengar hal tersebut. Honggil yang banyak akal, ia pun berpura-pura meminta agar ia diizinkan untuk melakukan sebuah panggilan terhadap rekannya agar ia bisa membawa pembukuan yang selama ini dicari oleh Pak Kang, yang kebetulan buku tersebut ada pada dirinya. Dan 얼마나 멍청한 김병덕은 내 손에 죽을 거야. 반드시 전화만 하게 해줘. 전화가 안 되네. ia melemparkan sebuah alat pemadam hingga menyebabkan tempat di situ dipenuhi asap. Dan kesempatan ini Honggil gunakan untuk melakukan aksi briliantnya seperti ini.
Tak lupa ia membebaskan Pak Kim dan menyuruhnya agar ia kabur terlebih dahulu. Pagi menjelang di mana kini Pak Kim yang terbaring di sebuah rumah sakit akibat luka tembak yang ia terima ketika ia menyelamatkan si Honggil, dan saat itu pula ia menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, sampailah di klimaks time di mana yang kini tepat pada tanggal 24 seperti yang sudah ditunggu-tunggu oleh Pak Kang, yaitu sebuah kisah dramatis dari sebuah pemikiran keji dari si Pak Kang, di mana yang saya kira malam ini akan diadakannya transaksi senapan ilegal, namun usut punya usut, di mana yang sebenarnya adalah malam ini adalah malam di mana Pak Kang akan melakukan pembantaian massal terhadap seluruh warga Myeongwolri guna agar ia bisa menguasai desa ini dan akan dijadikan olehnya sebuah organisasi atau mendirikan pemerintahannya sendiri. 끝났대. 영월리 사람들도 이제 다 끝났어. 또 되는 거야. 방금 죽은 사람들처럼. Namun nampaknya hal itu sia-sia belaka, di mana yang ternyata semua rencana dari Pak Kang sudah diketahui oleh Honggil hingga ia bisa memanipulasi semua kejadian yang telah terlewat, di mana sekarang warga yang menurut Pak Kim sudahlah berkumpul di lapangan ternyata sedang asik menonton sebuah acara film. Sedangkan orang-orang yang berada di sini adalah bagian dari para rekan-rekan Honggil yang telah menyamar. 자, 이게 어떻게 된 일일지 뭐가 뭔지 좀 알 것 같지 않아? 우리 많은 영화로. Honggil yang saat ini sedang melakukan diskusi dengan si Pak Kang, dengan PDD-nya ia tetap cengengesan, seraya tidak menganggap ancaman yang diberikan oleh Pak Kang hanya sebatas gertakan, dan betapa kagetnya si Pak Kang saat itu juga ketika ia membedil Honggil. Namun semua senjata yang berada di tangan Pak Kang dan bawahannya tidaklah terisi peluru, melainkan hanya ada selongsong kosong. Mikrofon yang ia pegang, maka terjadilah suasana ketegangan yang belum pernah saya rasakan, dan hal itu tidak membutuhkan waktu lama untuk membekukan seluruh anggota dari Pak Kang beserta para antek-antek pemerintah yang mendukung kekejian dari pola pikir Pak Kang. 이 홍길동님에게 이번 한 번은 살려줄 테니. Di penghujung cerita kita akan diperlihatkan di mana Dong Yi, Malson dan Honggil yang kini semakin rukun dan bisa mengasihani satu sama lain. Meski Dong Yi dan Malson telah kehilangan seorang kakek, tetapi dia kini mempunyai seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari kekejaman Pak Kang, yaitu Honggil. Tamat kisah yang penuh dengan teka-teki. Dan ingatlah kata Pain Akatsuki, di mana manusia tidak akan saling memahami jika mereka belum pernah merasakan penderitaan yang sama. Saya Jeki selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada semua viewers dimanapun kalian berada. Selaku pembawa acara saya pamit undur diri dan salam blekecet.